Militer Iran menyatakan beberapa drone yang telah diarahkan ke berbagai titik penting. Salah satunya markas besar Shin Bet yang dikenal sebagai pusat operasional utama bagi aparat keamanan domestik Israel yang bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan intelijen dan keamanan internal. Markas Shin Bet memiliki peran penting dalam melindungi pejabat tinggi negara serta menjaga keamanan infrastruktur vital di wilayah Israel. Serangan ratusan rudal terhadap markas lembaga tersebut sebagai bagian dari operasi militer yang sedang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Terminal bus Kalideres, Jakarta Barat terus dipadati para calon pemudik. Demi tiket pulang kampung, calon pemudik rela antri panjang. Tampak ratusan calon pemudik dengan tujuan ke sejumlah kota di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur hendak membeli tiket keberangkatan. Bahkan sebagian calon pemudik rela menunggu pembelian tiket bus hingga keluar ruang tunggu. Harga tiket yang sudah naik pun tidak menjadi halangan bagi calon pemudik untuk kembali ke kampung halamannya. Hari ini 1.400 calon pemudik sudah berangkat melalui terminal bus Kalideres dengan tujuan Pulau Jawa dan Sumatera. KAI Komuter Area 8 Surabaya melayani lebih dari 1 juta penumpang dengan 1.100 perjalanan selama periode Lebaran 2026. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan Lebaran tahun sebelumnya. Satu minggu jelang Lebaran, KAI Komuter Area 8 Surabaya telah melakukan berbagai persiapan dalam melayani masa angkutan Lebaran. 1.100 perjalanan komuter lain dilayani dalam angkutan Lebaran tahun ini. Diperkirakan volume penumpang pada Lebaran ini mencapai lebih dari 1 juta orang. Jumlah ini meningkat sebesar 1,15% dibandingkan dengan tahun 2025 lalu. Secara total jumlah perjalanan yang akan dilayani selama masa angkutan Lebaran ini kurang lebih 1.100 perjalanan, di mana kami proyeksikan di masa angkutan Lebaran ini akan ada peningkatan volume penumpang sebesar 1,15% dibandingkan angkutan Lebaran di 2025. Di mana pada masa angkutan Lebaran tahun 2025 kami mengangkut kurang lebih 998.000 penumpang dan ditargetkan pada masa angkutan Lebaran 2026 kami akan mengangkut sedikitnya 1 juta penumpang. Guna memastikan kenyamanan dan keamanan, KAI Komuter menyiagakan lebih dari 500 petugas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Antri panjang kendaraan dialami supir truk dan pengendara sepeda motor di Ciwandan, Cilegon, Banten. Ratusan truk dan pemudik motor menunggu giliran untuk memasuki kapal penyeberangan. Antri truk mulai ramai bersamaan dengan semakin bertambahnya jumlah pemudik motor. Sebagian supir bahkan telah rela antri sejak pukul 4 pagi. Selain itu, pengendara sepeda motor mulai antri di kantung parkir yang telah disediakan oleh PT Pelindo. Seluas 6 hektar lahan telah disediakan Pelindo untuk kantung parkir. Terdapat 3 dermaga dan 12 kapal yang disediakan untuk mengangkut pemudik Lebaran tahun ini. Kondisi arus lalu lintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 57 atau gerbang tol Cikampek Utama, ramai lancar. Sejak Sabtu pagi, arus kendaraan di kawasan gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar. Volume kendaraan yang melintas masih berada di angka sekitar 2.200 kendaraan per jam. Kendaraan melintas di ruas tol didominasi kendaraan pribadi berplat B atau yang berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, sejumlah bus serta truk bermuatan juga melintas di jalur ini. Rekayasa lalu lintas berupa sistem kontraflow akan diberlakukan jika volume kendaraan mencapai 5.500 kendaraan per jam. Arus lalu lintas di ruas tol Cipali mulai meningkat saat periode mudik Lebaran. Hingga Sabtu siang, puluhan ribu kendaraan terpantau melintasi gerbang tol Cikopo menuju Cirebon. Sejak pukul 12 dini hari hingga pukul 12 siang, sekitar 26.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikopo menuju Cirebon. Jumlah tersebut meningkat 75% dibandingkan hari sebelumnya.
Di sisi lain, sekitar 11.000 kendaraan terpantau melintasi gerbang tol Cikopo menuju Jakarta. Untuk mendukung kelancaran arus mudik, ada diskon tarif tol sebesar 30%. Diskon berlaku mulai tanggal 15 hingga 16 Maret 2026. Selain itu, diskon juga berlaku bagi pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Cikampek Utama menuju tol Kalikangkung, Semarang. Antrian panjang warnai arus mudik menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Ekor antrian menyentuh lebih dari 20 km, membuat pemudik harus antri berjam-jam untuk bisa masuk pelabuhan. Kepadatan kendaraan terjadi mulai Jumat malam. Antrian kendaraan sempat mencapai lebih dari 20 km hingga ke Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya. Bahkan gang-gang menuju Pelabuhan Gilimanuk dipenuhi kendaraan pemudik. Truk besar pun masih tetap beroperasi meskipun ada SKB 3 Menteri terkait dengan pembatasan kendaraan barang non-logistik. Akibat kemacetan parah ini, pemudik harus mengantri berjam-jam bahkan sejak pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, antrian kendaraan untuk sepeda motor ramai lancar. Ratusan warga di Purbalingga antusias antre untuk mendapatkan baju lebaran gratis. Tak hanya itu, warga juga mendapatkan sembako gratis. Ratusan warga mengantre di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ratusan warga saling berdesakan untuk mendapatkan baju lebaran sesuai keinginan yang akan dipakai saat Hari Raya Idul Fitri. Tak ada syarat apapun untuk bisa mendapatkan baju lebaran gratis. Warga cukup datang dan mengantre dan bebas memilih satu setel baju lebaran dan paket sembako dan sayuran gratis. Warga sangat gembira dengan digelarnya bazar gratis yang digelar kantor Kementerian Agama Purbalingga. Sayuran, baju, sama sembako. Bayar apa enggak ini? Gratis. Semuanya gratis. Waduh. Oh, rencananya buat apa aja ini, Bu? Kayak sayuran. Masak ini. Buat lebaran. Bajunya buat lebaran. Kita menghadirkan sesuatu yang bermakna bagi masyarakat, sembako. Kenapa kita tidak nyun sewu tebus murah atau apapun, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Pak Asisten, ini bagian dari tabungan kita. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ratusan paket sembako dan baju lebaran yang disediakan ludes tak tersisa. Panitia berharap pembagian baju lebaran gratis ini akan meringankan beban warga pada Hari Raya Idul Fitri. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.